Kementerian Agama Pusat ini tidak salah pilih karena sudah dilakukan penelitian, dilakukan telaah, dilakukan evaluasi, monitoring dan semacamnya, kemudian disimpulkan bahwa madrasah MAN 1 Bojonegoro ini adalah madrasah yang siap untuk madrasah digital itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaru, jumpa lagi dengan saya Azimatul Nimah. Inilah podcast Mansaru. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Baik Sobat Mansaru, sudah sangat lama sekali nih kita podcast Mansaru tidak menemani hari Senin kalian, karena kita masih disibukkan terkait bulan Ramadan. Nah, jangan khawatir, untuk mengobati rasa kangen kalian dengan acara podcast Mansaru, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yakni dari Kanwil, kantor wilayah kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yakni Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Nawawi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nimah, luar biasa ini. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, saya sangat bahagia. Sangat bahagia pada kesempatan kali ini. Jadi bahagianya adalah saya bisa ke Bojonegoro, kemudian yang kedua bisa ke MAN 1 ini. Iya, MAN 1 Bojonegoro. Ya. Ternyata di luar dugaan saya. Ya. Jadi di MAN 1 ini saya lihat penataan tata ruangnya. Ya. Ini luar biasa. Luar biasa. Jadi indah, sejuk, dipandang mata, gitu. Dan ini menjadi kebanggaan tersendiri. Yang kedua, di sini sudah ada podcast juga. Yang ini menjadi idaman seluruh madrasah-madrasah yang ada di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Alhamdulillah berarti Pak ya. Tapi sebenarnya saya kepo nih Pak. Saya pakai bahasa kepo kayak gini enggak apa-apa Pak ya? Monggo, enggak masalah. Nanti kok kesannya tidak sopan atau bagaimana? Saya mohon maaf Pak ya. Nanti mohon koreksinya apabila ada kekurangan dan lain sebagainya Pak ya. Kalau datang ke Bojonegoro sendiri baru pertama kali ini atau sebelumnya sudah pernah ke Bojonegoro Pak? Kalau ke Bojonegoro, ke Kemenak itu sudah beberapa kali. Iya. Tapi ke MAN 1 ini ini baru kali ini. Baru pertama kali ini. Ketika saya masuk tadi dari luar, saya sudah melihat, karena memang bagian saya untuk melihat gimana sih penataannya, sarparsnya seperti apa, kemudian SDM yang ada seperti apa, gitu. Seperti itu. Begitu saya masuk ke sini, gitu saya lihat sudah ada Green School. Ya, Green School. Ini luar biasa ini saya gitu. Jadi tema-tema ini menjadi tema up to date lah untuk sekarang. Kemudian begitu saya masuk, gitu saya lihat lingkungannya. Nah, saya lihat lingkungannya ternyata bagus penataannya. Jadi sudah sesuai dengan Go Green Green School-nya sudah masuk Pak ya. Sudah masuk. Tidak hanya di depan saja namanya Green School, tapi ternyata dalamnya tidak, tapi sudah sesuai Pak ya. Kemudian saya masuk ke ruang kepala madrasah. Saya lihat penataannya. Ternyata juga luar biasa bagus. Kemudian saya diskusi dengan kepala madrasah. Ternyata kepala madrasahnya juga punya idealisme, punya semacam pemikiran perfeksionis jauh ke depan. Ini ya bener ini kalau begini, ini penataannya bagus semacam gitu. Terus tadi nih Pak, saya penasaran kesannya tadi nih Pak, kan tadi membuka, jadi Bapak Nawawi ini sebelum kita mampir ke podcast kita, Pak Nawawi ada kegiatan untuk membuka kegiatan yang ada di, kalau di kami namanya ruang parikesit.
Ya Pak. Kesannya bagaimana ya. Pak? Nah, ini yang juga membuat saya terkesan. Jadi ruang tadi itu sudah menunjukkan bahwa ruang itu memang ruang amplifier lah. Jadi ruang yang dimodif sedemikian rupa yang sesuai dengan tema-tema milenial seperti sekarang ini. Penataannya, terus kemudian orang bisa melihat kepada narasumber secara penuh gitu, dan seterusnya. Ini tidak banyak yang memiliki seperti ini madrasah aliyah di Jawa Timur, hanya ada beberapa, dan itu sudah sekolah-sekolah yang maju, yang sangat maju. Maka ini juga menjadi kesan tersendiri lah bagi saya. Gitu. Terima kasih Pak atas apresiasinya. Terus bicara tentang sesuatu hal yang up to date. Nah, beberapa minggu lalu, ya kalau nggak salah minggu lalu lah Pak, Man 1 Bojonegoro ini mendapat undangan secara khusus oleh kantor Kementerian Agama Pusat terkait manual digital madrasah. Nah, Man 1 Bojonegoro ini dijadikan sebuah pilot project terkait manual digital madrasah gitu. Saya masih awam Pak ya. Sebenarnya manual digital madrasah itu seperti apa sih Pak? Jadi begini, madrasah itu ke depan harus menjadi salah satu pilihan dari sekian banyak pilihan sekolah. Oleh karena itu maka madrasah terus mengupdate dirinya, gitu. Terus memodifikasi pengelolaannya, SDM-nya, dan seterusnya. Salah satu tren sekarang ini adalah digital. Nah, Jawa Timur ini punya program, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur punya program madrasah digital. Ke depan maka madrasah, seluruh madrasah ini sudah melek IT semua, sudah digital. Oleh karena itu pusat mungkin gitu melihat bahwa ada satu madrasah negeri di Jawa Timur yang bisa dijadikan percontohan, yaitu Man 1 Bojonegoro ini. Jadi begitu. Seperti itu. Terus kemudian nih Pak, karena untuk program manual digital madrasah ini juga hitungannya baru Pak ya. Sebenarnya hal apa sih Pak yang harus dipersiapkan oleh Man 1 Bojonegoro khususnya terkait program ini yang harus dipersiapkan? Jadi sebagaimana keinginan pemerintah bahwa dalam hal ini Kementerian Agama, bahwa madrasah-madrasah kita semuanya ini harus sudah menuju ke layanan digital. Semuanya tidak ada kecuali. Jadi baik itu dari sisi pembelajarannya, pelayanannya kepada masyarakat, absensinya, kemudian SDM gurunya yang harus menguasai digitalisasi semua. Nah, ini yang menjadi tren ke depan. Ini yang akan diarahkan ke sana oleh Kementerian Agama. Nah, maka dengan ditunjuknya sebagai madrasah digital di Man 1 Bojonegoro ini, tentu pemerintah tidak asal memilih, tetapi sudah melalui survei, sudah melalui penelitian, sudah melalui telaah bahwa untuk saat ini yang siap dibawa lari menuju digital itu adalah Man 1 Bojonegoro ini. Menurut pandangan dari Pak Nawawi ini kan sudah langsung datang ke lapangan, istilahnya sudah datang ke lapangan gitu Pak ya. Sudah, menurut Pak Nawawi ini sudah pantaskah, benarkah tunjuk Kanwil Pusat, kantor Kementerian Agama menunjuk Man 1 Bojonegoro ini merupakan langkah yang tepat atau tidak? Menurut saya ini merupakan langkah yang tepat. Jadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa begitu saya masuk melihat performa madrasah, baik fisik, kemudian tata ruang, kemudian dan seterusnya, ini sudah
meyakinkan bahwa madrasah ini gitu dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah saya masuk ke ruangan-ruangan, gitu, ruang kepala madrasah, ruang transit, kemudian ruang rapat dan seterusnya, ini tambah meyakinkan lagi bahwa madrasah ini dikelola dengan bagus. Kemudian yang selanjutnya saya diskusi dengan kepala madrasah. Gitu. Jadi kepala madrasah itu mencerminkan apa yang akan dikelola. Begitu kepala madrasah bicara, itu tentu kita bisa menilai apa yang akan dikelola dan bagaimana. Nah, ini juga kepala madrasahnya luar biasa, perfeksionis. Jadi pandangannya ke depan tentang apa yang harus diperbuat di madrasah ini menunjukkan bahwa dari sisi SDM yang akan dibawa ini sudah siap. Oleh karena itu maka saya kira Kementerian Agama Pusat ini tidak salah pilih karena sudah dilakukan penelitian, dilakukan telaah, dilakukan evaluasi, monitoring dan semacamnya, kemudian disimpulkan bahwa madrasah MAN 1 Bojonegoro ini adalah madrasah yang siap untuk madrasah digital. Gitu. Berarti MAN 1 Bojonegoro memang sudah tepat untuk dijadikan pilot project terkait manual digital madrasah seperti itu. Terus bicara tentang dunia digital nih Pak, ini agak melenceng mungkin Pak ya. Untuk zaman sekarang ini tidak dipungkiri kita setiap hari, bahkan setiap menit, setiap detik kita itu selalu dikelilingi dengan adanya teknologi. Menurut Pak Nawawi, penting nggak sih Pak, maksudnya kita sebagai pegawai, sebagai pendidik khususnya melek akan teknologi seperti itu? Baik. Jadi tantangan terbesar sekarang ini bagi pendidik gitu adalah IT. Pinter saja tidak cukup. Jadi dia punya pengetahuan yang bagus, pinter, tapi tidak menguasai IT. Ia akan menjadi tidak sempurna. Gitu. Sekarang pembelajaran sudah tidak monoton manual. Benar sekali. Kemudian juga informasi yang datang, yang kita transfer, yang datang ataupun yang kita transfer ke orang lain, itu juga tidak monoton secara manual. Nah, maka orang yang menguasai dunia digital itu akan lebih mampu mentransfer ilmunya, lebih mampu membranding sebuah ilmu dibandingkan yang tidak menguasai digital. Gitu. Maka sekali lagi tantangan bagi guru pendidik adalah harus mampu beradaptasi dengan dunia digital. Kalau tidak, ia akan dilibas oleh yang lain. Sekarang misalnya tuntutan dari masyarakat, begitu di berbagai dunia pendidikan, masyarakat butuh apa sih karya anak dalam proses digitalisasi itu, menghadapi dunia digital seperti ini, itu apa sih sekarang? Saya sering bercerita bahwa ada siswa madrasah yang sekarang sudah mampu menciptakan aplikasi Faraid. Aplikasi hitung-hitungan harta waris, begitu. Ini kan luar biasa menurut saya. Nah, pendidik itu mau tidak mau gitu harus beradaptasi dengan dunia digital. Bagaimana ia akan mendidik menjadi siswa-siswa yang paham tentang digital kalau pendidiknya tidak memahami dunia digital. Kuncinya adalah pendidik harus beradaptasi dengan dunia digital.